Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berdua mau mempresentasikan untuk materi UAS fisika besok, yakni tentang sistem utilitas MEP bangunan tinggi. Dan sebelum lanjut lebih dalam, perkenalkan kita berdua, saya Devandra Haikal Putra Intara dengan nomor NPM 01.25.1.066639. Perkenalkan, nama saya Aludiata Prakiasa dengan NPM 01.2025.1066640. Untuk tugas A, yang pertama ada hubungan V, I, dan P. Untuk rumus dasarnya adalah P sama dengan V kali I. Keterangannya adalah P sama dengan gaya, V itu tegangan, dan untuk I itu arus. Untuk penjelasannya adalah tegangan tetap 220 volt, semakin besar daya alat, maka semakin besar arus yang mengalir. Dan jenis rangkaian yang digunakan yakni adalah rangkaian paralel. Yang digunakannya rangkaian ini ada suatu alasannya, yakni tegangannya sama rata di semua unit atau lantai-lantai. Satu unit rusak, yang lain tetap menyala, dan mudah perawatan dan kontrol per areanya, fleksibel, tambah beban baru. Hubungan arus dengan kapasitas kabel dan MCB. Kapasitas kabel kuat hantar arus. Kabel harus selalu memiliki ukuran penampang yang kuat dan mampu mengalirkan arus beban puncak secara terus-menerus tanpa mengalami pemanasan berlebih atau overheat atau kerusakan isolasi. Yang kedua, fungsi protek MCB, yakni MCB wajib dipasang dengan nilai batas arus yang lebih rendah daripada kemampuan maksimal kabel agar secara otomatis memutus aliran listrik sebelum kabel tersebut mengalami kerusakan akibat arus berlebihan maupun konsleting. Untuk soal selanjutnya, hubungan hambatan dengan kehilangan daya. Yang penjelasannya adalah semakin besar hambatan kabel, maka semakin besar daya terbuang jadi panas. Terjadi penurunan tegangan di ujung gedung. Jika hambatan kabel terlalu besar, daya akan terbuang dalam bentuk panas akan semakin tinggi. Aliran arus listrik harus memaksa mendorong energinya untuk melewati rintangan hambatan tersebut, sehingga tidak semua daya listrik yang dikirimkan dari sumber atau panel utama dapat tersalurkan dengan sempurna. Ini sekarang perbedaan hambatan komponen dengan sistem gedung. Hambatan komponen adalah ini sengaja ada agar alat berfungsi. Contoh filamen lampu, elemen setrika. Hambatan sistem gedung tidak diinginkan, rugi daya, panas berlebihan, turun tegangan. Contoh hambatan kabel sambungan longgar. Hambatan jenis ini sengaja dirancang dan dipasang di dalam sebuah perangkat elektronik agar alat tersebut dapat bekerja dengan optimal. Komponen ini memanfaatkan sifat resistensi untuk membatasi arus yang masuk atau mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain seperti panas atau cahaya. Untuk selanjutnya kita masuk ke tugas B. Yang pertama ada asumsi dasar perhitungan. Berikut adalah rincian teknis dari properti tersebut. Yang pertama, total unit ada 40 unit, 10 lantai dikali 4 per lantai. Untuk daya listrik per unit, golongan PLN R1M 1300 volt ampere. Yang ketiga ada tegangan listrik standarnya 220 volt. Untuk tarif listriknya 1.400.000. Untuk tarif listriknya 1.444 per kWh. Untuk tipe ruangan ada 2 kamar tidur standar. Dan selanjutnya adalah data jumlah lantai dan unit. Jumlah lantainya yakni 10 lantai, unit per lantainya ada 4 unit. Total unit keseluruhan
adalah 40 unit apartemen. Daftar pelaratan per unit yakni tabel daftar alatnya: lampu, kulkas, 2 AC, pompa, setrika, laptop, mesin cuci, TV, kipas. Total daya terpasang per unit yakni 2935 watt atau sama dengan 2,94 kW. Jam pemakaian peralatan atau per hari yakni tabel jam pakai tiap alat, contoh kulkas 24 jam, AC 8 jam, lampu 6 jam dan sebagainya. Dasar perhitungan energi listrik harian. Berikutnya hasil daya dan energi listrik. Berdasarkan data teknis, setiap unit membutuhkan energi sebesar 18,42 kWh per hari. Secara total, seluruh gedung memerlukan daya terpasang sebesar 117,6 kW dengan konsumsi energi harian mencapai 736,8 kWh. Sementara itu, beban daya puncak diperkirakan sebesar 70,56 kW menggunakan faktor koreksi 0,6 ya. Perhitungan hambatan dan rugi daya. Ini kabel NYM 2 x 2,5 mm, panjang 50 meter per unit, hambatan per unit yakni 0,35, rugi daya per unit 62,5 watt total, rugi daya gedung 2,5 kW. Kapasitas MCB yang diperlukan yakni sistem proteksi kelistrikan pada gedung ini dirancang secara bertingkat untuk memastikan keamanan yang optimal, di mana setiap unit dilengkapi dengan sebuah MCB sebesar 16A. Selanjutnya, pada setiap lantai yang terdiri dari 4 unit, aliran listrik diamankan oleh MCB berkapasitas 63A. Sementara keseluruhan gedung disokong dan diproteksi oleh sebuah MCB utama berskala besar dengan kapasitas 600 NA yang menggunakan sistem 3 fasa. Daya listrik per bulannya yakni berdasarkan pencatatan penggunaan daya pada periode ini, total konsumsi energi listrik bulanan mencapai angka 22.554 kWh. Dengan mengalihkan jumlah konsumsi tersebut menggunakan tarif dasar listrik PLN yang berlaku yaitu sebesar Rp1.444,70 per kWh, maka total biaya operasional untuk tagihan listrik pada bulan ini adalah sebesar Rp32.583.764 Untuk ringkasan dari tugas B, yang pertama ada semua angka penting untuk yang pertama ada 40 unit daya 117,6 kW. Yang kedua ada energi 736,8 kWh per hari. Yang ketiga rugi daya 2,5 kW. Yang keempat MCB utama 600A